Jauh di pedalaman tanah Kalimantan, di sebuah desa permai bernama Sungai Jernih yang dikelilingi rimbunnya hutan belantara, tersimpan sebuah bisik-bisik mengerikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini bukanlah kisah tentang pahlawan gagah berani, melainkan tentang teror yang datang dari kegelapan, tentang sosok yang melepaskan kepala dari raganya untuk memburu kehidupan. Kisah ini adalah tentang Kuyang, makhluk yang namanya saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Mari kita telusuri jejaknya, tidak hanya di tanah Borneo, tetapi juga melintasi lautan untuk memahami bagaimana satu wujud ketakutan bisa memiliki banyak wajah di seluruh Nusantara. Kehidupan di desa Sungai Jernih awalnya berjalan damai dan tenteram. Warganya hidup dari hasil hutan dan aliran sungai yang tak pernah kering. Namun, kedamaian itu mulai terkoyak ketika sebuah teror tak kasat mata mulai menghantui. Semua berawal ketika beberapa wanita yang tengah mengandung tua jatuh sakit secara misterius. Wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka lemas seolah sari kehidupan mereka telah dihisap habis. Tak lama berselang, bayi-bayi yang baru lahir pun mengalami nasib serupa, menangis lemah di malam hari sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Para suami menjaga istri mereka dengan waspada, pintu dan jendela ditutup rapat bahkan sebelum matahari terbenam. Dukun kampung telah mengerahkan segala kemampuannya, namun penyakit aneh ini tidak kunjung menemukan penawarnya. Suasana desa menjadi mencekam, tawa anak-anak yang biasa terdengar di sore hari kini digantikan oleh kesunyian yang berat dan penuh curiga. Para warga saling berbisik, menduga ini adalah perbuatan ilmu hitam. Puncak ketakutan terjadi di suatu malam tanpa bulan. Seorang pemuda bernama Banyu, yang sedang berjaga di luar rumah karena istrinya akan segera melahirkan, melihat sesuatu yang membuatnya nyaris kehilangan akal. Dari kejauhan, ia melihat sebuah cahaya kemerahan terbang melayang rendah di antara pepohonan. Semakin dekat, ia dapat melihat wujudnya dengan jelas. Sebuah kepala wanita dengan rambut panjang tergerai, dan organ-organ dalamnya menjuntai ke bawah, berkilauan mengerikan di bawah cahaya obornya. Makhluk itu terbang tanpa suara, seolah sedang mencari mangsa. Jantung Banyu berdebar kencang, ia segera memadamkan obornya dan bersembunyi di balik pohon besar. Dari celah persembunyiannya, ia melihat kepala terbang itu mendekati sebuah rumah di mana seorang wanita baru saja melahirkan. Banyu hanya bisa berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa atas keselamatan tetangganya. Ia tahu, desanya sedang berhadapan dengan makhluk yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita pengantar tidur, Kuyang. Keesokan paginya, kabar duka kembali menyelimuti desa. Bayi yang baru lahir di rumah yang didatangi makhluk semalam telah meninggal dunia. Banyu, dengan tubuh masih gemetar, memberanikan diri menceritakan apa yang ia lihat kepada kepala desa dan para tetua. Ceritanya disambut dengan tatapan ngeri dan ketakutan. Mereka sadar, ini bukanlah wabah penyakit biasa, melainkan teror dari sosok gaib yang haus akan darah suci para ibu dan bayi. Kabar kesaksian Banyu menyebar ke seluruh penjuru desa. Para warga berkumpul di balai desa, wajah mereka dipenuhi kecemasan dan kebingungan. Mereka membutuhkan jawaban, sebuah penjelasan tentang makhluk apa yang sedang meneror kehidupan mereka. Di tengah kerumunan itu, duduk seorang wanita tua yang sangat dihormati, Mbah Surya. Usianya sudah lebih dari 100 tahun, dan matanya yang keriput seolah menyimpan seluruh sejarah desa di dalamnya. Dengan suara yang lirih namun jelas, ia mulai angkat bicara. Mbah Surya membenarkan bahwa makhluk yang dilihat Banyu adalah Kuyang. Ia menjelaskan bahwa Kuyang bukanlah hantu atau roh penasaran, melainkan manusia biasa, seorang wanita yang menuntut ilmu hitam tingkat tinggi. Biasanya, ilmu ini dipelajari untuk mendapatkan kecantikan abadi, awet muda, atau untuk membalaskan dendam. Untuk menyempurnakan ilmunya, ia harus meminum darah wanita hamil atau darah bayi yang baru lahir, karena diyakini memiliki sari kehidupan yang paling murni. Para warga mendengarkan dengan napas tertahan. Mbah Surya melanjutkan penjelasannya. Pada siang hari,
pelaku ilmu kuyang akan berbaur seperti warga biasa. Tidak ada yang aneh dari penampilannya, mungkin hanya ia terlihat lebih cantik atau lebih muda dari usianya. Namun, ketika malam tiba, ia akan melakukan sebuah ritual. Dengan mengoleskan minyak khusus yang disebut minyak bintang ke lehernya, ia dapat melepaskan kepalanya dari tubuhnya. Kepala itulah yang kemudian terbang bersama organ dalamnya untuk mencari mangsa. Lidahnya yang panjang mampu menjulur melalui celah-celah rumah untuk menghisap darah korbannya tanpa meninggalkan bekas luka. Inilah mengapa para korban hanya terlihat pucat dan lemas, seolah terserang penyakit aneh. Warga desa menjadi semakin ngeri mendengarnya, karena itu berarti sang peneror hidup di antara mereka. Mbah Surya juga menambahkan bahwa kuyang adalah legenda yang sangat tua di tanah Borneo dan wilayah sekitarnya. Ia adalah simbol dari ambisi dan jalan pintas yang salah. Keinginannya untuk menentang kodrat, untuk mendapatkan keabadian atau kecantikan dengan cara terlarang, telah mengubahnya menjadi monster yang memangsa kaumnya sendiri. Penjelasan Mbah Surya membuka mata para warga, namun juga menimbulkan pertanyaan baru yang lebih menakutkan. Siapa di antara mereka yang merupakan jelmaan kuyang? Setelah menjelaskan asal-usul kuyang, Mbah Surya kemudian membagikan pengetahuan tentang kelemahannya. Ia berkata, setiap kekuatan besar yang didapat dari jalan sesat, pasti memiliki kelemahan yang besar pula. Allah itu Maha Adil. Kelemahan terbesar kuyang, kata Mbah Surya, terletak pada dua hal. Minyak bintang yang menjadi sumber kekuatannya, dan tubuhnya yang ia tinggalkan saat beraksi. Tanpa kedua hal itu, ia tidak berdaya. Minyak bintang adalah ramuan gaib yang dibuat dari minyak kelapa yang dimasak dengan ramuan khusus di atas tengkorak manusia. Proses pembuatannya sangat rahasia dan hanya diketahui oleh para penganut ilmu hitam. Minyak inilah yang memberinya kemampuan untuk melepaskan dan menyatukan kembali kepalanya. Jika seseorang berhasil menemukan dan menghancurkan wadah minyak tersebut, maka kekuatan kuyang akan melemah secara signifikan. Namun, kelemahan yang paling fatal adalah tubuhnya. Ketika kepala dan organ dalamnya terbang, tubuhnya yang tanpa kepala akan tetap berada di tempat ia melakukan ritual, biasanya di tempat tersembunyi seperti kamar tidur atau sebuah gubuk di tengah hutan. Tubuh ini sangat rentan. Jika ada yang berhasil menemukannya, mereka bisa mengisinya dengan benda-benda tajam seperti pecahan kaca, duri salak, atau menaburinya dengan garam kasar dalam jumlah banyak. Ketika sang kepala kuyang kembali sebelum fajar, ia tidak akan bisa menyatu kembali dengan tubuhnya yang telah tercemar. Rasa sakit yang luar biasa akan menyiksanya, karena kepala dan tubuhnya saling menolak. Dalam kondisi tersiksa seperti itu, ia tidak akan bisa bertahan lama. Ketika cahaya matahari pertama menyentuh kulitnya, ia akan musnah menjadi abu, dan terornya pun akan berakhir untuk selamanya. Mendengar hal itu, secercah harapan muncul di hati para warga desa Sungai Jernih. Mereka kini tahu apa yang harus dilakukan. Tugas mereka sekarang adalah menemukan siapa pelaku ilmu kuyang dan di mana ia menyembunyikan tubuhnya. Perburuan pun dimulai. Para pria desa membentuk kelompok-kelompok kecil, bertekad untuk berpatroli setiap malam, bukan hanya untuk berjaga, tetapi juga untuk mencari petunjuk yang bisa mengarahkan mereka kepada sang peneror. Beberapa hari setelah pertemuan di balai desa, seorang pengelana dari negeri seberang yang kapalnya singgah untuk mengambil air, mendengar tentang teror yang melanda desa Sungai Jernih. Pengelana itu berasal dari kepulauan yang jauh di utara, yang kini dikenal sebagai Filipina. Merasa prihatin, ia pun berbagi sebuah kisah dari kampung halamannya yang memiliki kemiripan luar biasa dengan kuyang. Di negerinya, makhluk serupa disebut sebagai Manananggal. Sang pengelana bercerita bahwa Manananggal juga merupakan seorang wanita yang mampu memisahkan tubuhnya untuk terbang di malam hari. Namun, ada perbedaan yang mendasar. Jika kuyang hanya melepaskan kepala dan organ dalamnya, Manananggal memisahkan dirinya dari bagian pinggang ke atas. Tubuh bagian atasnya, lengkap dengan kepala, lengan, dan organ dalam yang menjuntai, akan menumbuhkan sayap besar seperti kelelawar untuk terbang mencari mangsa.
Berbeda dengan Kuyang yang target utamanya adalah wanita hamil dan bayi, Manananggal memiliki mangsa yang lebih beragam. Ia bisa menyerang siapa saja yang sedang tidur, terutama di daerah-daerah terpencil. Dengan lidahnya yang panjang dan setipis benang, ia akan menghisap darah korbannya. Namun, favoritnya tetaplah jantung janin yang masih berada di dalam kandungan, yang ia hisap dari atas atap rumah. Para warga desa tertegun mendengar cerita itu. Mereka tidak menyangka bahwa di belahan dunia lain, ada makhluk yang begitu mirip dengan teror yang mereka hadapi. Sang pengelana juga menceritakan kelemahan Manananggal, yang ternyata juga sama. Tubuh bagian bawahnya yang ditinggalkan sangat rentan. Jika ditaburi garam atau bawang putih, maka bagian atas tubuhnya tidak akan bisa kembali menyatu. Kisah dari pengelana Filipina ini memberikan perspektif baru bagi warga desa Sungai Jernih. Mereka menyadari bahwa ketakutan terhadap makhluk penghisap darah yang berwujud wanita ini bukanlah milik mereka semata. Ini adalah ketakutan purba yang menyebar di berbagai kebudayaan, sebuah simbol universal tentang bahaya yang mengintai dari kegelapan dan pengkhianatan dari orang yang terlihat biasa di siang hari. Ini memperkuat tekad mereka untuk mengakhiri teror di desa mereka sendiri. Seakan belum cukup, tak lama setelah kepergian sang pengelana, seorang saudagar kaya dari Semenanjung Malaya, sekarang Malaysia, datang berdagang ke desa. Ia pun mendengar kisah tentang Kuyang yang meresahkan warga. Dengan raut wajah yang serius, ia menimpali bahwa di negerinya pun ada legenda yang serupa, mereka menyebutnya penanggal atau penanggalan. Ceritanya begitu mirip hingga membuat bulu kuduk berdiri. Sang saudagar menjelaskan, penanggal sama seperti Kuyang, adalah seorang wanita yang menuntut ilmu hitam demi kecantikan. Ia juga melepaskan kepalanya di malam hari untuk berburu darah. Sosoknya digambarkan sebagai kepala terbang dengan organ perut yang menjuntai. Bedanya, penanggal sering digambarkan memiliki lidah yang sangat panjang dan mampu terbang sangat tinggi dan cepat, membuatnya sulit untuk dilacak. Target utama penanggal, kata sang saudagar, adalah darah bayi dan wanita yang baru melahirkan. Konon, ia sangat iri dengan wanita-wanita yang bisa memiliki keturunan, karena penganut ilmu hitam ini biasanya mandul sebagai syarat ilmunya. Oleh karena itu, ia melampiaskan dendamnya dengan memburu para ibu dan bayi. Untuk melindungi diri, orang-orang di kampungnya biasa meletakkan dahan berduri dari pohon mengkuang di sekitar jendela dan pintu. Duri-duri itu dipercaya dapat menjerat atau melukai organ dalam penanggal yang menjuntai saat ia mencoba mendekati rumah. Sama seperti Kuyang dan Manananggal, kelemahan utamanya adalah tubuh yang ditinggalkan. Orang-orang di negerinya juga akan mengisi tubuh kosong itu dengan pecahan kaca dan garam agar sang kepala tidak bisa kembali bersatu. Setelah mendengar cerita ini, warga semakin yakin bahwa makhluk ini memiliki pola yang sama dimanapun ia berada. Pengetahuan yang dibagikan oleh orang-orang dari berbagai negeri ini memberikan kekuatan bagi warga desa Sungai Jernih. Mereka tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi teror ini. Mereka memahami bahwa Kuyang, Manananggal, dan penanggal adalah manifestasi dari ketakutan budaya yang sama. Ketakutan akan kehilangan generasi penerus, ketakutan akan ilmu gaib yang merusak, dan ketakutan akan musuh dalam selimut. Berbekal pengetahuan dari Mbah Surya dan para pendatang, warga desa Sungai Jernih mulai mengamati tetangga mereka dengan lebih saksama. Kecurigaan mereka akhirnya tertuju pada seorang wanita bernama Ratna. Ratna bukanlah penduduk asli desa. Ia datang beberapa tahun lalu dan mengaku sebagai seorang janda kaya yang mencari ketenangan. Wajahnya sangat cantik dan kulitnya mulus tanpa celah, seolah usianya tidak pernah bertambah sedikit pun. Keanehan Ratna mulai terlihat jelas. Ia tinggal sendiri di sebuah rumah besar di ujung desa dan sangat jarang bersosialisasi. Pada siang hari, ia lebih banyak mengurung diri di dalam rumah. Namun, yang paling mencurigakan adalah ia selalu mengenakan selendang atau kain yang menutupi lehernya, seolah menyembunyikan sesuatu. Beberapa warga yang pernah berpapasan dengannya di malam hari juga sering mencium aroma wangi bunga melati yang aneh bercampur dengan bau anyir yang samar. Banyu, yang pertama kali melihat Kuyang,
bersama beberapa pemuda pemberani memutuskan untuk mengintai rumah Ratna. Selama beberapa malam, mereka bersembunyi di semak-semak dekat rumahnya, mengamati setiap gerak-geriknya. Mereka melihat Ratna seringkali melakukan ritual aneh di kamarnya pada tengah malam, dengan cahaya lilin yang berkelip-kelip dari balik jendela. Suatu malam, kecurigaan mereka terbukti. Dari celah dinding kayu, mereka mengintip ke dalam. Mereka melihat Ratna duduk bersila di depan sebuah tempayan besar. Ia kemudian membuka tutup tempayan itu, yang ternyata berisi minyak berwarna kehitaman. Dengan gerakan yang lambat, ia mengoleskan minyak itu ke sekeliling lehernya sambil menggumamkan mantra-mantra yang tidak mereka mengerti. Sesaat kemudian, pemandangan paling mengerikan tersaji di depan mata mereka. Kepala Ratna perlahan terlepas dari tubuhnya, diikuti oleh jantung, paru-paru, dan ususnya yang menjuntai. Kepala itu kemudian melayang keluar melalui jendela yang terbuka, meninggalkan tubuhnya yang lunglai dan tanpa kepala di atas lantai. Para pemuda itu menahan napas, memastikan sang kuyang telah terbang jauh sebelum mereka bertindak. Setelah kuyang jelmaan Ratna terbang menjauh untuk mencari mangsa, Banyu dan para pemuda segera mendobrak pintu rumahnya. Dengan obor di tangan, mereka masuk ke dalam kamar yang berbau busuk dan anyir. Di sana, mereka menemukan tubuh Ratna yang tak berkepala, terduduk kaku seperti patung. Di sampingnya, terdapat tempayan besar berisi minyak bintang yang menjadi sumber kekuatannya. Tanpa membuang waktu, mereka segera melaksanakan rencana yang telah diajarkan oleh Mbah Surya. Sebagian pemuda mengambil tempayan berisi minyak itu dan menumpahkan isinya ke tanah, lalu memecahkan tempayan itu hingga berkeping-keping. Dengan hancurnya wadah minyak bintang, kekuatan kuyang diyakini akan berkurang drastis. Sementara itu, Banyu dan yang lainnya segera bekerja untuk mengisi tubuh Ratna. Mereka membawa masuk karung-karung berisi garam kasar, pecahan kaca, dan duri-duri tajam yang telah mereka siapkan. Dengan perasaan jijik dan ngeri, mereka memasukkan semua benda itu ke dalam rongga leher tubuh Ratna yang terbuka. Mereka memadatkannya hingga penuh, tidak menyisakan ruang sedikit pun. Mereka memastikan bahwa tidak akan mungkin bagi sang kepala untuk bisa masuk dan menyatu kembali. Setelah selesai, mereka segera meninggalkan rumah itu dan bersembunyi di kejauhan, menunggu kembalinya sang kuyang. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Suara-suara malam di hutan seolah ikut menahan napas, menanti puncak dari pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Langit di ufuk timur mulai menunjukkan semburat fajar, pertanda waktu bagi sang kuyang hampir habis. Tidak lama kemudian, mereka melihat cahaya kemerahan itu terbang kembali menuju rumah. Kepala Ratna melayang dengan tergesa-gesa, seolah tahu bahwa fajar akan segera tiba. Ia melesat masuk ke dalam kamarnya, mencoba untuk menyatukan diri dengan tubuhnya. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah jeritan pilu yang memekakkan telinga. Jeritan yang keluar dari mulut kuyang adalah jeritan kesakitan yang tak terperi. Kepalanya tidak bisa menyatu dengan tubuhnya. Garam kasar dan benda-benda tajam yang mengisi rongga tubuhnya memberikan rasa sakit yang membakar. Ia mencoba berkali-kali, namun setiap upaya hanya menambah siksaannya. Kepala itu melayang-layang tak tentu arah di dalam kamar, menabrak dinding dengan panik, sementara tubuhnya tetap kaku tak bergerak. Di luar, fajar mulai menyingsing. Sinar matahari pertama yang keemasan mulai menerobos masuk melalui celah jendela. Ketika sinar suci itu menyentuh kulit kepala kuyang, jeritannya menjadi semakin keras sebelum akhirnya lenyap. Tubuh dan kepalanya mengeluarkan asap hitam pekat, lalu hancur lebur menjadi debu dan menghilang ditelan angin pagi. Teror kuyang di desa Sungai Jernih telah berakhir. Kabar hancurnya kuyang disambut dengan sukacita dan kelegaan oleh seluruh warga. Mereka berterima kasih kepada Banyu dan para pemuda pemberani, juga kepada Mbah Surya yang telah memberikan mereka pengetahuan. Mereka belajar sebuah pelajaran berharga, tidak hanya tentang bagaimana mengalahkan monster, tetapi juga tentang sifat manusia itu sendiri. Kuyang adalah simbol dari keserakahan, iri hati,
dan ambisi buta yang dapat mengubah manusia menjadi makhluk yang lebih rendah dari binatang. Kisah kuyang, mana nanggal, dan penanggal yang mereka dengar menjadi pengingat abadi. Bahwa di setiap kebudayaan, ketakutan terhadap hal-hal gaib seringkali berakar dari kecemasan yang nyata, ketakutan akan penyakit, kematian, dan hilangnya orang-orang yang paling rentan dan kita cintai, yaitu para ibu dan anak-anak. Legenda ini mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan, menolak jalan pintas yang sesat, dan kekuatan sebuah komunitas yang bersatu padu untuk melindungi anggotanya yang lemah. Sejak saat itu, desa Sungai Jernih kembali damai. Namun, kisah kuyang terus diceritakan, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai sebuah pesan moral. Bahwa kecantikan sejati tidak datang dari ilmu hitam, tetapi dari hati yang bersih. Dan kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk terbang di malam hari, melainkan keberanian untuk menghadapi kegelapan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui.